Dan Barat melihat metode ini, di mana menceritakan cerita, ini cara yang tepat untuk menyampaikan nilai kepada anak-anak. Barat nih ngelihat ini, makanya mereka banyak bikin cerita, banyak bikin superheroes. Tuh. Sementara anak-anak kita kaum muslimin, yang bukan superheroes khayalan, beneran. Manusia-manusia luar biasa yang hidup. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, Khalid bin Walid. Dan ini bukan dongeng superheroes. Ini realita fakta orang yang pernah hidup di muka bumi. Anak-anak kita nggak mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita rahmatnya, taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya ini. Semoga menjadi amal hasanah kelak bagi kita semua di sisinya, ya. Semoga juga menjadi bentuk di mana Allah masih menginginkan kebaikan bagi kita, ya. Dikarenakan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang baik, pemahaman yang mendalam di dalam agama, ya. Dan tidaklah seorang hamba sekonyong-konyong dia memahami agama langsung, tidak. Tentunya melalui prosesnya. Demikian sunnatullah di alam semesta. Allah dengan kuasanya bisa menjadikan sesuatu kun fayakun. Bisa. Tapi enggak demikian sunnahnya di alam semesta. Innallaha ta'ala idza arada syai'an hayya'a lahu asbabah. Allah apabila berkehendak untuk menjadikan sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal itu. Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Nah, dari situ keberadaan seorang hamba, dia masih mau meluangkan diri, meluangkan waktunya, tenaganya untuk duduk menuntut ilmu, yang dengan itu dia lebih mengenal Allah, mengenal agamanya atau mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara sebab-sebab datangnya pemahaman yang baik bagi diri seorang hamba. Maka semoga keberadaan kita di sini termasuk diantara bukti bahwa semoga dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kebaikan bagi kita, ya. Dari situ Syekh Ibn Baz rahimahullah juga memberikan ta'liq kepada hadis tersebut, faman lam yatafaqqah fid din ma aradallahu bihi khairan. Yani ketika Rasul bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah berikan dia fiqh, yani pemahaman yang baik di dalam beragama. Maka maknanya, faman lam yatafaqqah fid din, maka barang siapa yang tak mau, mereka tak punya minat sama sekali untuk mendalami, memahami, mempelajari agamanya, ma aradallahu bihi khairan. Hakikatnya memang Allah tak kehendaki kebaikan baginya. Ma'adallah, ya. Semoga keberadaan kita di sini termasuk bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi kita, ya. Dan ini juga di antara wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Imam Tirmidzi dari Anas itu radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila suatu saat kalian melewati Riyadul Jannah, taman-taman syurga, farta'u, santai-santailah dulu di situ. Duduk-duduk dulu di situ, santai-santai. Kalau kalian melewati taman-taman syurga, farta'u, yani enjoy yourself, take your time. Santai-santai dulu di taman-taman syurga itu. Para sahabat tentunya bertanya, "Ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Taman-taman syurga itu apa? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, halaqul dzikr. Halaqah dzikr, yani halaqah ilmu.
Halaqah zikr tidaklah dikenal di zaman Nabi SAW majelis zikir, majelis ilmu, tidaklah dikenal dan difahami sejak zaman Rasul salafus saleh, kecuali adalah majelis yang di situ disampaikan transformasi keilmuan, penyampaian keilmuan, penjelasan tentang kitabullah atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan majelis zikir atau halaqah zikir sebagaimana yang difahami dan banyak dilakukan orang-orang sekarang dari berzikir berjamaah dan lain-lain yang seringkali nggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaqah zikir atau majelis zikir insya Allah yang kita lakukan sekarang, ya, yakni majelis ilmu. Itu demikian wasiat pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, santai-santailah dulu di situ. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlis dzikr, halaqah ilmu. Ya? Taib ikhwati rahimakumullah, judul yang dijanjikan apa dah? Gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik terbaik. Ya. Dan didikan-didikan terbaik produk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik yang hidup bersamanya, yang dikenal dengan nama para sahabat, the companions, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini disampaikan oleh bin Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Innallaha ta'ala nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad wa barra. Kemudian Allah temukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba dan hati yang paling tulus. Fastafaha li risalatihi. Allah memilih hati tersebut untuk diberikan risalah kepadanya. Risalah yakni mission, misi. Diberikan tugas. Zain? Summa nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para hamba, fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum khaira qulubil ibadi ba'da wa abarraha ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah temukan ternyata hati-hati para sahabat Muhammad radhiyallahu anhum adalah sebaik-baiknya hati para manusia dan yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fastafaha. Akhirnya Allah memilih hati-hati tersebut untuk apa? Untuk menemani perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu ala dini. Yuqatil ala dini, yani berperang membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah ahsan murabbi, pendidik terbaik. Prestasinya luar biasa yang tak pernah diraih oleh siapapun. Bayangkan, sebuah kaum bangsa Arab, bangsa yang tidak banyak berperadaban, bangsa yang tidak disatukan di bawah satu unity, satu kesatuan. Yani nggak pernah kita dengar raja Arab, ada nggak? Nggak ada. Kita dengar raja Persia, yani raja dari kabilah-kabilah yang ada di Persia, Kisra. Ada raja Romawi, Caesar, Kaisar, iya kan? Raja-raja Afrika apa? Najashi. Kita dengar kan? Ada nggak raja Arab? Gak ada unity pada mereka. Setiap kelompok punya kabilah masing-masing, punya chief masing-masing, punya peraturan masing-masing, dan saling berperang satu sama lain. Berperang, ini disebut civil war, perang saudara nih, perang antar kabilah, antar suku berzaman-zaman. Sampai para ahli tarikh bilang, sebelum datangnya Islam tentunya nih ya, Arab qablal Islam, Arab sebelum Islam. Sampai para muhakkik tarikh berkata sampai gini, kadatil Arab antafna. Bangsa Arab nih, gennya hampir musnah. Kenapa? Habis sama perang. Hampir punah. Gitu. Dan kaum yang tidaklah mereka melakukan perkara bermusuhan sehingga memutuskan silaturahmi. Kemudian mereka adalah kaum yang banyak melakukan zawaj khudan itu, pernikahan yang tanpa nikah, yakni hidup bareng tanpa pernikahan, summon living itu. Ini budaya di sana. Kanu ya'kuluna mitah. Mereka biasa makan mayat, bangkai. Wala yara dinan khairan min ibadatil asnam. Dan menurut mereka nggak ada agama yang lebih keren daripada nyembah batu. Kebayang nggak senyum itu tuh kaum? Zain? Menjadi sebuah kaum yang menggetarkan, yang besar dan menggetarkan, bahkan menjatuhkan
kutub-kutub kekuatan bumi, yaitu Persia dan Romawi pada saat itu, from zero to hero itu. Oke? Cuman dalam waktu 23 tahun, kurang dari seperempat abad. Kurang dari quarter of century. Gak nyampe 25 abad. From zero tadi to hero, 23 tahun. Iya kan, Rasulullah SAW dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun terus hijrah ke Madinah kan? Hijrah ke Madinah 10 tahun, Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun. Berarti usia dakwah Rasul 23 tahun. 23 tahun merubah sebuah kaum yang tadinya ditindas, diledek, dicela oleh bangsa-bangsa lain, sehingga ketika utusannya datang ditanya bukan siapa kalian tapi ma antum, kalian ini apa? Lihat, dicela segitunya, menjadi kaum yang menggetarkan negeri-negeri lain yang menjadi kutub kekuatan bumi. Oke, perubahan ini hanya dalam 23 tahun. Ini prestasi yang besar, luar biasa untuk kemajuan sebuah kaum. 23 tahun, waktu yang sangat singkat untuk sebuah kaum berubah dari zero to hero nih. Oke, ini waktu yang sangat singkat. 23 tahun buat individu, ini waktu yang panjang. Tapi sebuah kaum, from zero to hero, 23 tahun, wallah singkat. Sesukses itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada sebuah negeri mendengar nama Islam kecuali bergetar hati mereka ketakutan. Padahal jarak antara mereka dengan negeri kaum muslimin mungkin berbulan-bulan perjalanan. Ini diantara kelebihan yang Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusirtu birra'ab masirata syahrin. Aku ditolong oleh rasa gentar dari 1 bulan perjalanan. Yani musuh-musuh Islam, kalaupun jaraknya dengan negeri kaum muslimin sebulan, jalannya sebulan, tapi mereka ngedengar Islam, kaum muslimin bergetar duluan. Allah kasih gentar hati mereka. Pendidik terbaik yang bisa mencetak generasi yang membuat gebrakan seluar biasa ini. Iya kan? Dan kemudian tentunya petunjuk yang terbaik adalah khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah bijak apabila seorang muslim melihat coba dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana sih cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam coba menyampaikan poin, memahamkan sahabatnya. Nah, siapa tahu metode itu bisa kita gunakan juga untuk menyampaikan hal tersebut kepada umat atau mendidik anak-anak kita atau mendidik seseorang menyampaikan nasihat kepada saudaranya dan lain-lain. Karena apa? Karena jelas terbukti kesuksesannya dari prestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ikhwati rahimakumullah. Apabila kita lihat dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, gambaran bagaimana Rasul memperlakukan dan mendidik mereka ini terlihat, terutama dari Anas misalnya radhiyallahu anhu. Anas bin Malik nih diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim datang kepada Rasul dan menyerahkan Anas. Pada saat itu Anas umur 9-10 tahun lah. Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anas." Ya Rasulullah, ini Anas ya Rasulullah, atau Unais yakhdumuk. Biar dia menjadi pembantumu. Lihat, ibu menyerahkan anaknya. Karena cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini anak boleh, biar dia jadi pembantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kebaikan yang dia tahu. Dan Rasul mendoakan kebaikan bagi Anas agar dilimpahkan hartanya dan dibanyakkan keturunannya, dipanjangkan usianya. Itu doa-doa Rasulullah kepada Anas radhiyallahu anhu. Anas bercerita, kata dia, khadamtuhu 10 sinin. Aku nih membantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Jadi Anas banyak meriwayatkan dalemannya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain ummahatul mukminin, para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Dia hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melayaninya, ya. Anas bercerita, khadamtuhu 10 sinin. Aku melayani Rasul selama 10 tahun. Walaysa sya'ni kulluhu ala ma yuhibbuhu sahibi. Ya, sebagaimana anak-anak, tidaklah kelakuanku selalu menjadi hal yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada hal-hal yang aku pun bandel dan nakal. Usiaku 9-10 tahun. Gitu. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam
memerintahkanku dan aku tak mau melakukannya ini. Seringkali aku tak mau melakukan apa yang disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamani ba'du ahli, dan para keluargaku pun mencelaku dan Anas, itu disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam malah berkata justru kepada mereka, "Da'u, udah biarin, jangan dipaksain. Lau qudiya an yakun lakan." Kalau emang ditakdirkan dia melakukan, dia melakukan, udah enggak usah dipaksa. Segitu ya. Oke? Disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh, ya Anas, pergi ke sana, beli ini, bisa disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas nih punya psikologi seorang anak. La wallah, enggak mau wallah. Anas ngomong gitu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh ati Allah, ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Ini disuruh Rasul, la wallah, enggak mau wallah. Tapi tidaklah seorang Anas, yakni Rasul menyikapinya sebagai seorang orang tua kepada anak-anak. Bukan enggak lagi sebagai nabi kepada umatnya, yang kalau ditentang begitu kufur. Karena Allah perintahkan apa? Taati Allah, taati Rasul. Ini kok bisa disuruh Rasul, dia bilang, enggak mau wallah. Tapi Rasul memperlakukan anak-anak sebagai seorang orang tua, memperlakukan anak-anak, bukan lagi sebagai Nabi memperlakukan umatnya, enggak begitu gitu Rasul. Kata Anas, wa fi nafsi adhab, dan dalam diriku aku tahu aku akan pergi juga. Gitu nih. Cuman ya, dia mesti ngelawan dulu karena existence, isbatul wujud, menegaskan eksistensinya. Kalau disuruh langsung jalan. Disuruh begini langsung jalan. Enggak ada benturan dan enggak bikin bandel, enggak bikin tingkah. Ka'annahu ghairu mawjud, seolah-olah enggak ada nih anak begitu. Nah, supaya berasa ada, gimana? Ngelawan, bandel. Tuh. Bahasa kita nih cari perhatian. Dan itu ada pada seorang anak. Oh begitu. Buat isbatul wujud. Untuk menegaskan eksistensinya, dia mesti melakukan perlawanan. Supaya beras. Tuh. Disuruh Rasulullah SAW, ya Anas, pergi ke sana. La wallah. Kata dia. Nggak mau wallah. Wa fi nafsi adhab. Tapi di diriku aku tahu, aku akan pergi juga. Akhirnya aku pergi juga lah disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu fil aswaq, dan marartu bisu. Aku melewati pasar, wa ra'aitul ghilban yal'abun. Dan aku melihat bocah-bocah seumuran dia pada main nih. Wa ana ashtahil la'ab ma'ahum, dan aku juga pengen main nih bersama mereka. Akhirnya aku pun bergabung bersama mereka dan bermain. Dilupain apa yang disuruh Rasul. Kemudian pas lagi lari, kemudian Rasul pun memegang pundakku dan berkata, ya Anas, adhabta haitsu amartuk? Udahkah kau pergi sebagaimana aku perintahkanmu? Oh, na'am ya Rasulullah. Dia demikian Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamtuhu 10 sinin. Aku melayani Rasul 10 tahun. Wa ma qala li fiha uff, enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali aja berkata kepadaku, uff, yani. Itu kesel. Wa ma lamani wa ma syatamani wa ma darabani. Enggak pernah dia menghardikku, mencercaku, apalah lagi memukulku. Wa qad lamani ba'du ahli, bahkan para keluargaku yang ngomelin aku karena bandelnya aku disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam suka membangkang. Walakinnahu qala, tapi Rasul justru yang bilang, da'u, biarkan saja dia sudah. Lau qudiya ayyakun kan. Kalau emang diqadhakan untuk terjadi, pastilah dia akan melakukan juga. Udah diamin aja. Bikin Rasul kepada anak-anak. Ya? Nah, kepada anak-anak juga terekam dari apa yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang kita kenal sebenarnya. Anas Ibnu Abbas ini kan yang dibilang sigar, sahabat-sahabat junior, sahabat sigar ini usianya dengan Rasul jauh sallallahu alaihi wasallam. Dibilang sahabat kibar, ini selevel lah usianya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak jauh beda lah. Oke? Okay? Nah, Anas Ibnu Abbas ini kan anak-anak kecil. Ibnu Abbas bercerita bahwa di antara, yakni dapat kita tangkap dari ceritanya bahwa di antara cara menyampaikan pendidikan kepada seorang anak-anak, terutama anak-anak, berikan poin untuk mereka hafalkan. Jangan paksa mereka faham. Suruh ngapal aja dulu. Suruh ngapal poin-poin. Jangan paksa mereka faham dulu, jangan. Apalin. Itu harus. Kayak kita waktu kecil, suruh ngapalin huruf, suruh ngapalin juz amma, apa kita hafal terjemahannya maksudnya apa? Suruh hafalin bacaan sholat. Apa kita paham apa yang sedang kita minta dalam sholat kita?
Cuman apalin, itu tepat, emang kudu begitu. Jangan tuntut faham, apalah lagi tuntut keikhlasan dari seorang anak. Jangan paksa dengan peraturan, kalau perlu dengan sebagian teror. Yani kalau tidak melakukan dipukul. Tuh, kalau perlu begitu, jangan tuntut keikhlasan dari seorang anak, jangan. Paksa dia untuk hafalkan, paksa dia untuk lakukan. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7. Wadribuha fi 10. Wadribuhum fi 10. Dan pukul mereka di usia, ada teror kan? Nggak boleh seseorang berkata, ya nanti anak kita sholatnya nggak ikhlas dong ya Rasulullah karena takut kita. Jangan paksakan keikhlasan sama anak. Dirikan aja peraturan pada mereka. Oke? Dapat dipahami itu? Jadi keliru kalau seorang orang tua membiarkan anaknya tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan dengan hujah, ya biar nanti juga dia ngerti sendiri supaya ikhlas. Salah. Kita diperintahkan untuk mendirikan itu, dan kalau nggak mendirikan itu orang tuanya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan mereka ikhlas apa enggak serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'mar bin Rashid rahimahullah, tabi'in kan. Ma'mar bin Rashid bahkan dia bercerita, kunna talabna al-ilma li ghairillah. Dulu kita menuntut ilmu emang lillahi ta'ala waktu kecil gitu. Enggak. Kenapa? Karena dia ngelihat, imam fulan, aku ingin menjadi besar seperti mereka. Mungkin begitulah, ada idol yang mereka cintai. Oke? Ada tokoh-tokoh yang jadi mereka, idola mereka. Aku pengen jadi kayak fulan. Akhirnya menuntut ilmu semangat. Awalnya begitu kan? Falamma talabna al-ilma aballahu illa ayyakuna lah. Namun di dalam proses kami terus menuntut ilmu, Allah enggan kecuali untuk menjadikan agar proses kami menuntut ilmu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah arahkan hati kami. Allah berikan kami taufik untuk menjadi ikhlas menuntut ilmu hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama-lama diarahin keikhlasan sama Allah. Itu anak-anak. Hafalkan, paksa, lakukan. Emang begitu. Demikian anak-anak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, perhatikan. Ya ghulam, wahai otong, ghulam yani otong, bocah. Oke? Bocah, ghulam ini Asep atau wahai di Sunda namanya Asep gitu. Wahai Asep. Gak enak juga kalau jadi Asep ya. Wahai bocah gitu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin fahfadz. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, hafalkan. Ya? Ihfazillaha yahfadzak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan menemukannya berada di arahmu. Wa idza sa'alt fas'alillah. Dan apabila kau mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'ant fasta'in billah. Apabila kau hendak untuk meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam. Dan ketahuilah, annal ummah, bahwasanya seluruh umat ini, lau ijtama'u alaik, andai saja mereka semua berkumpul, bersatu, menyatukan kekuatan, untuk ayyadurruk, untuk menimpakan madorot ke atasmu, la yadurru, bagaimanapun mereka tak akan bisa menimpakan madorot apapun ke atasmu, illa ma qad katabahullahu alaik. Kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan aja yang terjadi padamu. Ya, dan sebaliknya, annal ummah, bahwasanya umat ini, apabila mereka telah bersatu menyatukan kekuatan, ayyanfa'uk, untuk memberikan manfaat kepadamu, yakni mencegahmu dari kematian. Seluruh jin dan manusia bekerja sama untuk mencegahmu dari kematian. Misal, mencegah kesialan atasmu, mencegah sakit darimu, untuk memberikan manfaat padamu. La yanfa'uk. Bagaimanapun mereka tak akan bisa memberikan manfaat apapun kepadamu illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali hanya sebatas apa yang Allah emang udah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena itu telah diangkat, yakni di Lauhul Mahfuz. Udah semua tertulis, udah tersurat semuanya.
Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu telah mengering. Yang udah dituliskan dan harus terjadi. Lihat, ini nilai yang berat gak disampaikan kepada seorang bocah? Ya, ini anak-anak dibilang, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kira-kira paham gak bocah disuruh begitu? Ya, ini jagalah Allah, maknanya apa? Ya, ini Allah needs protection, Allah butuh penjagaan ya ini. Ya. Lah. Tapi demikian kalam Arab, sebagaimana di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Yani Allah needs any help. Allah butuh pertolongan ya nih. Apakah demikian memahaminya? Lah. Jagalah Allah. Ya ini apa? Jagalah nilai-nilai Allah, syariat Allah di dalam dirimu. Lakukan apa yang diperintahkannya sebatas kemampuan. Tinggalkan apa-apa yang dilarang. Itu jagalah Allah. Niscaya Allah pun akan menjagamu. Allah menjagamu, ini tauhid ma'iyah. Allah bersamamu menjagamu. Itu. Ya. Yang dimana apalah lagi yang ditakutkan oleh seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya. Penjagaan Allah ini datang pada seorang hamba ketika hamba tersebut berhasil mendekatkan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis lain Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, tidaklah ada satu hal pun yang aku cintai, yang lebih aku cintai dari usaha pendekatan diri seorang hambaku kepadaku, kecuali dengan hal-hal yang maftaradtuhu alaih, apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Yani usaha PDKT yang paling Allah cintai adalah dengan melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Itu. Dekatlah seorang hamba apabila dia menjalankan apa-apa yang wajib ini dengan baik. Dekatlah Allah dengan hamba tersebut. Tapi beberapa hamba, la yazalu abdi, beberapa hambaku masih terus mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, setelah yang wajib-wajib tadi dengan hal-hal yang nafilah, hal-hal yang sunnah. Sehingga bukan hanya dekat, Allah berkata hatta uhibbah, sehingga aku pun mulai mencintainya. Tuh, bukan hanya dekat, even bahkan Allah mencintai. Syuf, wa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, jadilah aku penglihatannya yang dengan itu ia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang dengan itu ia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, jadilah aku kakinya yang dengan itu ia melangkah. Wa idza sa'alani, dan apabila hamba demikian memohon kepadaku, la utiyanna, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la u'izanna, apabila hambaku yang demikian minta mohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan berikan perlindungan. Allah. Ini yang dibilang tauhid ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba. Yani penjagaannya. Zin? Karena apa? Karena hamba tersebut menjaga nilai Allah, nilai-nilai syariat Allah dengan baik pada dirinya, bahkan ditambahkan dengan amalan-amalan sunnah yang menyempurnakan yang wajib. Ini sebab datangnya penjagaan dan kebersamaan Allah dengan seorang hamba. Ya? Jadilah aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Yani aku arahkan pendengarannya kepada hal-hal yang mendatangkan ridhoku. Aku jauhi pendengarannya dari apa-apa yang mendatangkan murkaku. Itu. Aku arahkan penglihatannya kepada hal-hal yang aku cintai. Aku jauhkan penglihatannya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaanku. Begitu. Demikian aktivitas tangannya, aku arahkan. Demikian aktivitas kakinya, aku arahkan. Ini memahaminya dengan tepat demikian. Oke? Karena sebagian kaum memahami ini jadi dalil ngaco-ngaconya sufi. Di mana mereka bilang manunggaling kaulo gusti itu. Itu wahdatul wujud. Bersatunya seorang hamba zatnya dengan Allah tuh. Bukan aku yang mendengar tapi Allah yang mendengar. Bukan aku yang melihat tapi Allah yang melihat. Ini aku adalah Allah. Ini gila-gilanya sufi, Allah yahdihim.
Wahdatul wujud. Tidak demikian memahaminya, tapi riayah, penjagaan, hifz, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan nilai tersebut kepada Ibnu Abbas dan ini memerintahkan untuk apa? Hafalkan. Mau faham mau enggak belakangan, tapi hafalin dulu. Karena usia-usia anak-anak ini usia bagus untuk menghafal. Nanti lama-lama seiring dengan belajar-belajar dia akan mendatangkan pemahaman. Ya? Demikian Rasul perintahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menghafalkan apa yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga ikhwati rahimakumullah, di antara cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nilai-nilai kepada para sahabatnya, apabila kita lihat dari banyak riwayatnya ya. Rasul seringkali menyampaikan sebuah nilai itu nggak langsung disampaikan begitu. Nah, ini biasanya kepada yang lebih dewasa, bukan ke anak-anak. Anak-anak sih sampaikan aja deh, udah suruh hafalin, begitu. Tapi kepada yang lebih dewasa, nggak selalu begitu. Malah seringnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung nyampein poin, bisa lupa orang tadi. Supaya lebih diingat, biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mancing dulu dengan pertanyaan, supaya mereka berusaha untuk menjawab. Ketika itu disampaikan poin, ini akan lebih diingat daripada langsung disampaikan poin dari awal. Oke? Ini banyak juga kisah demikian. Ya, hadisnya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Muadz bercerita, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku lagi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni boncengan onta kah apa, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dan Nabi saja berdua sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam kepada ya Muadz, wahai Muadz. Bahkan di sanad Imam Muslim ada yang sampai berkali-kali, ya Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Muadz, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Yani liyuthir al-intibah, untuk mengarahkan fokus perhatian Muadz kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul bertanya, atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Apakah kau tahu ya Muadz, apa hak Allah atas para hambanya? Pertanyaan dulu kan? Iya kan? Ini bicara hak. Ikhwah, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang seiring berbanding. Oke? Kalau dibilang hak Allah atas hambanya, berarti kewajiban hamba kepada Allah. Berarti begitu. Ya? Kalau hak-hak istri, berarti kewajiban suami. Hak-hak suami, berarti kewajiban istri. Berarti kalau judul taklim nih, judul taklim. Hak-hak para istri. Itu taklim ikhwan. Faham? Faham gak lo? Ya. Hak-hak suami, wah, berarti itu taklim akhwat. Materinya dia perlu itu gitu. Kalaupun ya nggak masalah lah, akhwat atau ikhwan mau datang oke lah. Paham ya? Karena hak dan kewajiban ini, hak orang tua berarti apa? Hak-hak anak berarti apa? Nah sekarang hamba dengan Allah. Ya Muadz, atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Berarti kewajiban hamba pada Allah. Muadz menjawab sebagaimana jawaban adab para sahabat radhiyallahu anhu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Muadz berkata, Haqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya, agar para hambanya hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Itu hak Allah atas para hamba. Berarti kewajiban hamba kepada Allah. Dapat ya? Gak lama Rasul nanya lagi, ya Muadz, atadri ma haqqul ibadi ala Allah? Apakah kau tahu apa hak para hamba atas Allah? Sebaliknya nih, kalau dibilang hak para hamba berarti apa? Kewajiban Allah kepada hambanya bahkan. Syuf. Allahu wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Haqqum alla yu'adzibahum illam yusyriku bihi syai'an. Hak para hamba agar Allah tidak mengazab mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah,
apabila mereka tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Dia ngomongin apa nih? Berarti tauhid. Hah? Ya, ini di sini Muaz merasa mendapat kunci kehidupan. Kunci kehidupan ini kan ujung-ujungnya gitu kan. Mau selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ya di akhirat. Gimana mau selamat dari azab Allah? Gimana caranya? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, udah itu kuncinya. Ibadahlah hanya kepada Allah, jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu doang kuncinya kan. Muaz merasa mendapat ini kunci kehidupan sebenarnya. Langsung Muaz berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa bihadza?" Ya Rasulullah, aku sampaikan ya kabar gembira ini kepada orang-orang bahwa apabila kalian mau selamat dari azab Allah, cukup tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam apa? La tawaka. Katanya begitu. Jangan dulu. Fayattakilu. Takutnya nanti mereka berittikal. Ittikal did tawakkal. Ittikal ini lawan kata tawakal. Tawakal bersandar kepada Allah, tapi after efforts, setelah usaha dulu. Lakukan ikhtiar yang bisa kita lakukan, habis itu berserah pada Allah. Itu tawakal. Ittikal berharap dan berangan-angan kebaikan Allah, tapi nggak mau effort, nggak mau usaha. Meninggalkan amal. La fayattakilu, jangan dulu, nanti mereka berittikal. Karena takutnya manusia belum siap menerima hadis-hadis demikian, kayak hadis-hadis yang man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan bahwa la ilaha illallah, maka ia masuk surga tuh. Akhirnya orang ngomong la ilaha illallah terus sholatnya kagak, suruh puasa kagak, suruh ninggalin khamr kagak, maling iye, membunuh iye tuh. Ini karena salah faham dari hadis-hadis demikian. Padahal kalau mau difahami dengan baik, seseorang kalau emang benar mentauhidkan Allah dengan baik, tidaklah ada jalan satu amal saleh, amal hasanah yang dengan itu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali pasti ditempuhnya. Tuh, sebenarnya memahaminya begitu. Oke? Takutnya mentang-mentang tauhidkan Allah, jangan persekutukan, ntar disuruh sholat nggak sholat, disuruh jihad nggak jihad. Takutnya begitu. Maksud Rasul, jangan dulu, mereka belum siap. La fayattakilu. Jangan tongwaka. Kayak karadual. Tuh, nanti jadi pada malas beramal mereka. Zain. Akhirnya Muaz mengkhabarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini inda wafatih, ketika ajal menghadirinya. Muaz radhiyallahu anhu itu meninggal di Syam. Meninggal di Syam, terkena ta'un Syam, terkena wabah lepra di Syam. Ini diantara yang dikhabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini akan terjadi, akan berhembus angin merah di Syam. Tuh ribuan muslimin melihat. Nah ini ternyata di masanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di masa Umar ibn Khattab khilafahnya, terjadi ta'un lepra di Syam. Ya? Meninggal semuanya. Dan Muaz ketika mendengar lepra ta'un mewabah di negerinya, langsung dia berdoa. Karena saking dia tahu hadis-hadis Rasul tentang ini, bahwasanya mereka yang terkena wabah demikian, mati syahid, yang bersabar, luar biasa ganjarannya dan lain-lain, diampuni dosa-dosanya. Muaz justru mengangkat tangannya. Ketika lepra terjadi, Muaz mengangkat tangannya justru. Allahumma a'ti hazza ali mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikanlah jatah wabah ini kepada keluarga Muaz yang paling banyak. Karena dia tahu keagungannya di sini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Muaz bilang, Allahumma la taj'al ala Mu'adzin min hadza mu'adzan. Ya Allah, jangan kau jadikan keluarga Muaz terlindungi dari wabah ini. Malah minta. Muaz meninggal, anak-anaknya meninggal, putrinya 2 meninggal, istrinya 2 meninggal. Yang terakhir, Abdurrahman, anaknya, terkena. Muaz pun menjenguknya dan berkata, Kaifa wajad? Yani, kaifa tajidu? Bagaimana kondisi muhayyud dumannya? Anak ini Abdurrahman menjawab dengan jawaban yang ditanyakan, yang dikatakan oleh Ismail kepada Ibrahim ketika hendak dipotong leher. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku dalam kondisi bersabar.
Mu'adz pun bergetar dan berkata kepada anaknya yang meregang nyawa pada saat itu, Al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu, jangan pernah sekali-kali pun kau ragu. Abdurrahman pun meninggal, Mu'adz menguburnya. Mu'adz doang yang belum kena, kesiksa dia. Orang-orang yang dicintainya kena duluan sampai dia sendiri. Habis kena anaknya, baru dia kena telapak tangannya. Mulai kena ta'un, lepra. Dan dia mencium tangan. Wallahi inna hadha ahabbu ilayya min humrin ni'am. Demi Allah, ini lebih aku cintai daripada onta merah. Falamma ghammu. Dan ketika meriang luar biasa sampai tidak sadarkan diri. Okay? Panasnya tinggi luar biasa sampai nggak sadarkan diri. Dan ketika sadar nih, dia berkata, dia menyesalinya dan dia kira, aduh kirain udah lewat. Gitu. Dia sangat berharap untuk lihat dan berkata, Allahumma ghumma ghammu. Ya Allah, telah berlalu kabutmu. Ya ini tadi, meriangnya udah berlalu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk. Dan sesungguhnya engkau maha tahu bahwasanya aku sangat mencintaimu. Ya ini aku memilih untuk segera bertemu denganmu ya Rabb. Sampai segitu. Karena dia meyakini sabda Rasulullah SAW bagi mereka yang berada di negeri wabah, yang terkena, yang bersabar di situ, dapat pahala murabit, yang meninggal darinya dapat pahala syahid dan lain-lain. Nah ketika meregang itu, masih ada hadis Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam tadi gue ceritain yang berdua sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bilangin, soalnya Rasul bilang apa? Jangan dibilang, takutnya orang jadi malas beramal. Cuman kalau dibawa mati, dia mati bawa ilmu yang dia sembunyikan. Nah, hilanglah ilmu nanti dengan matinya. Ya kan? Takut dosa, dia sampaikanlah hadis ini ketika menjelang ajalnya itu. Dia ceritakan kepada murid-muridnya, para tabi'in. Hadis tadi tentang hak Allah dan hak para hambanya. Dapat ya? Jadi dari pertanyaan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atadrun mal muflis, tuh hadisnya Abu Hurairah. Tahukah kalian siapa yang muflis, yang bankrupt? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Begitu kan? Ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa menjawab? Para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham ya Rasulullah. Orang bangkrut nih di kita ya Rasulullah adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham ya Rasulullah. Habis fulusnya semua. Begitu. Rasul bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-muflis min ummati. Hakikatnya orang yang bangkrut dari antara umatku adalah man mat. Barang siapa yang mati. Dan dia punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia mati, dia tercatat. Telah menzolimi ini, mencela yang ini, mengkodab yang ini, memukul yang ini, menumpahkan darah yang ini, merampas harta yang ini. Akhirnya yang ini mengambil dari pahalanya. Yang ini mengambil dari pahalanya. Mengambil dari pahalanya. Sampai habis. Kemudian sementara belum semuanya terbayarkan. Masih ada orang-orang yang belum dia bisa bayar. Bagaimana dia membayarnya? Dia membayarnya dengan mengambil dosanya, mengambil dosanya, mengambil dosanya. Itulah hakikatnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umat. Lanjutkan pembahasan kita. Jadi demikian juga di antara gaya didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul seringkali sebelum menyampaikan poin, Rasul sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke. Fungsinya adalah nanti ketika dijawab, ketika diberikan jawabannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan lebih mudah diingat daripada langsung disampaikan poin begitu saja. Ya. Dan juga akan dengan pertanyaan ini akan lebih merangsang atau mendatangkan fokus para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan murid-muridnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah juga di antara gaya didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita tangkap dari banyaknya riwayat yang diriwayatkan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Darbul amthal, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Seringkali Rasul memberikan perumpamaan, analogi. Ya. Perumpamaan seringkali diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, itu juga cara tarbiyah ilahi, yakni pendidikan Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Bagaimana Allah menyampaikan nilai-nilai itu juga dengan menyampaikan perumpamaan. Ini dapat banyak kita tangkap di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah." Tidakkah kau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan kalimat yang thayyib, yang baik, itu sebagaimana pohon yang sehat. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Akarnya thabat, yakni kokoh. Tertancap dalam. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Bahkan ia dapat memberikan panennya, buah-buahannya kullahin, di setiap saat. Enggak pakai nunggu musim. Biizni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan pada para manusia agar mereka bertadzakkur, yakni agar mereka berfikir, agar mereka dapat memahami. Ya? Wa mathalu kalimah khabithah, dan perumpamaan kalimat yang khabith, kalimat yang buruk. Kasyajarah khabithah. Itu perumpamaannya bagaikan sebuah pohon yang busuk. Ijtuthat min fawqil ard, ma laha min qarar. Dengan mudah tercabut dari atas bumi, kecabut sampai akar-akarnya. Ma laha min qarar, enggak punya ketegaran sama sekali, enggak punya kekokohan sama sekali. Ya. Demikian Allah banyak sampaikan di dalam Al-Quran perumpamaan demikian, bahkan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang Nu'man ibn Bashir misalnya radhiyallahu anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Mathalul mu'minin, perumpamaan kaum mukminin, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam saling mencintainya mereka, saling peduli dan saling mengasihi. Kamathalil jasad al-wahid, perumpamaan mereka ini seperti satu fisik, satu jasad. Lihat perumpamaan yang Rasul berikan, bukan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani idealnya para kaum mukminin, para kaum muslimin itu saling peduli satu sama lain sebagaimana satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Yang dimana salah satu anggota tubuh, apabila salah satu organ, salah satu anggota tubuh menderita, merasakan sakit, kerasa oleh semuanya. Bisahri wal huma, dengan nggak bisa tidur dan dengan meriang, demam. Oke, yani satu anggota tubuh ini lagi sakit, itu bisa berasa semuanya nggak bisa tidur karena sakit nih, dan bahkan berasa sampai demam, mungkin karena sakit satu anggota tubuh. Ya, di sana lain Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, kal bunyanil wahid, itu perumpamaan mukmin muslim dengan muslim, itu idealnya seperti satu bangunan. Ya, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, perumpamaan-perumpamaan demikian dengan menggunakannya ini akan lebih mudah difahami poin yang disampaikan. Ya, di dalam proses pendidikan. Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran betapa urgent, berapa krusialnya praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam sebuah umat, yang apabila mereka meninggalkan praktek tersebut maka kecelakaan menimpa seluruh umat. Kecelakaan menimpa seluruh umat. Betapa krusialnya praktek amar ma'ruf nahi mungkar untuk didirikan pada sebuah kaum, yang apabila kaum tersebut meninggalkan praktek itu maka kecelakaan menimpa seluruh kaum. Ya, di hadisnya, di antara hadis yang diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' fi." Perumpamaan orang-orang yang berdiri di batasan-batasan Allah dan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya, okay? Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan mereka ini sebagaimana sebuah kaum yang kemudian mereka berbagi tempat di atas sebuah bahtera, di atas sebuah perahu. Sebuah kaum yang hidup di atas sebuah bahtera. Bahtera yakni ark, perahu besar, ya. Mereka berbagi tempatlah di perahu tersebut. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian kaum mendapat bagian atas perahu. Sebagian yang lain mendapatkan bagian bawah perahu.
Fakana alladhi fi asfaliha idza arada an yastaqu min al-ma'. Dan orang-orang yang di bawah nih, kalau mereka mau mengambil air, marru 'ala alladhi 'ala man fawqahum. Mereka mesti melewati orang-orang yang di atas dong untuk bisa ngambil air keluar. Faqala alladhi fi asfalihi. Mulailah seseorang dari kaum yang berada di bagian bawah berkata pada mereka, "Law kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana." Bagaimana kalau kita lobangi saja sebuah lobang di bagian kita nih, sehingga tidak lagi kita mengganggu yang di atas? Ya salam. Hujahnya betapa seolah-olah demi maslahat, padahal membawakan kecelakaan. Demikian hujah orang-orang ya, mau membawakan kecelakaan, pasti mereka memberikan syubhat-syubhat yang as if seolah-olah ini demi maslahat. Law kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana. Cing kumaha mun orang andai saja kita lubang ini di bagian bawah nih, di bagian kita nih, kita berikan sebuah lubang sehingga kita gak bakalan ganggu lagi yang di atas kalau mau ngambil air. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, lau taraku, andai saja mereka mendiamkan nih orang dan membiarkan ia melakukan apa yang hendak dilakukannya, la gharaq wa gharaq jami'an, la halak jami'an. Niscaya orang itu mati dan matilah semua anggota perahu, dibolongin loh. Tenggelam enggak? Walakin law mana'u wa amsaku. Tapi andai saja mereka melarangnya, bahkan kalau perlu mengikatnya kalau perlu. La naja, niscaya tuh orang selamat. Dia yang selamat juga. Wa najau jami'an, dan selamatlah seluruh anggota perahu. Itu perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita mendiamkan kemungkaran dan tidak mengingkarinya, ketika kita tidak lagi menyerukan kepada ma'ruf dan tidak lagi menyeru manusia kepadanya, maka kehancuran dan kecelakaan akan menimpa seluruh umat. Dan musibah, azab, kalau datang nggak pakai pilih-pilih, bro. Nggak pakai pilih-pilih. Maka Allah berfirman, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada fitnah, yakni azab, yang kalau datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Lihat, betapa perumpamaan demikian akan lebih mudah difahami, bukan? Seseorang dapat mapping, dapat menggambarkan betapa sebuah nilai ini begitu crucial dengan diberikan perumpamaan demikian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya gak? Hah? Jadi di antara gaya didik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Darbul amthal, memberikan analogi, perumpamaan. Materi demikian menarik gak? Menarik gak materi demikian? Insyaallah menarik ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah juga, di antara gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga gaya didik Allah Subhanahu wa taala, bahkan seringkali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nilai-nilai ini, menyampaikan nilai dengan apa? Dengan qasas, dengan storytelling, menyampaikan cerita. Qasas, kisah-kisah. Tidakkah kita lihat? Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, penyempurna kitab-kitab terdahulu, iya kan? Dan isinya kisah. Dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, Allah turunkan ke bumi ini ratusan kitab dibawa oleh para rasul. Bedanya rasul sama nabi kan gitu, rasul bawa kitab biasanya, ya kan? Ratusan kitab ini terangkum dalam 3 kitab besar, 3 syariat yang paling besar nih. Yaitu pada Zabur, ini ke siapa turunnya? Dawud alaihi salam. Terus Taurat kepada Musa, ini Al-Ahdu Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama. Musa alaihi salam sama Injil, Bible nih kepada Isa alaihi salam, ini perjanjian baru. Ini 3 nih merangkum berapa ya? Ratusan. Nih yang 3 nih merangkum yang ratusan. Yang 3 ini terangkum lagi dalam satu kitab penutup terakhir. Tuh, Al-Quranul Karim. Luar biasa nggak Al-Quran? Al-Quran terangkum lagi dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dibilang Ummul Quran. Surat-surat yang lain adalah penjabaran panjang lebar dari yang Allah globalkan di Al-Fatihah.
Itu artinya Ummul Quran. Al-Fatihah terangkum lagi dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terbayanglah betapa sempurnanya Al-Quran ini. Ini kitab samawi yang paling sempurna, yang paling keren. Zen? Dan di antara ratusan kitab yang Allah janjikan, aku akan menjaganya, cuman Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lihat nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Tidakkah kita lihat? Al-Quran ini isinya 3 bagian. Sepertiganya akidah, sepertiganya fikih, halal haram, sepertiganya cerita, kisah-kisah kaum terdahulu. Ya, kenapa? Di situ banyak nilai-nilai dan kunci-kunci kehidupan di kisah ini. Dan seolah-olah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menceritakan ini kisah-kisah kaum terdahulu. Dan bahwasanya yang namanya history ini emang repeats itself. Yang namanya sejarah itu selalu berulang, selalu berputar. Allah kayak kasih mau clues. Yang terjadi di masamu dulu pernah terjadi. Kau mau cari selamat jalan yang sekarang, lihat orang selamat dulu gimana. Gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang, istadil bima kan ala ma yakun fa innal umura ishtibah. Carilah petunjuk dalam menghadapi what's happening, dalam menghadapi apa yang sedang terjadi dengan melihat pada apa-apa yang dulu pernah terjadi. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu serupa. Ya. So banyaklah sampaikan kisah-kisah demikian. Dan kemudian kisah ini semua umur masuk. Mau anak-anak dengarnya senang, remaja, pemuda, laki-laki, nenek-nenek. Kalau taklim dengarnya cerita, wah seger itu. Lihat betapa minat fitrah seseorang untuk menangkap nilai ketika disampaikan dalam bentuk kronologi cerita, ini akan lebih fokus mereka. Iya gak? Makanya seringkali Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kisah-kisah kaum terdahulu ini qasasul Quran. Kalau Nabi ceritakan kisah-kisah kaum terdahulu ini dibilang qasas nabawiyah. Beda sama sirah. Sirah mah cerita Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi qasas kisah-kisah ya. Ini kisah-kisah kaum terdahulu yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Bayang. Nah, misalnya yang di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, banyak kita tahu kan. Kana fi man kana qablakum rajul qatala 99 nafsa. Tuh. Pada zaman dahulu di kaum sebelum kalian terdapat seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Ah, tuh. Itu kisah kan? Iya kan? Di situ ada nih nilai-nilai yang dapat diambil. Ya. Dan seringkali qasas nabawiyah ini melengkapi qasas yang ada di dalam Quran. Kisah-kisah nabawi yang disampaikan Nabi SAW, ini menceritakan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara kisah tersebut adalah, yang Allah sebutkan di surat Al-Buruj, tentang Ashabul Ukhdud. Ya? Was-sama'i dhatil buruj, wal yaumil maw'ud, wa syahidin wa mashhud. Nah, kisah di balik surat ini nih, disampaikan oleh Nabi SAW di riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Muslim, dengan sanadnya dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi bercerita tentang kisah yang ada di balik surat ini. Nabi SAW bercerita bahwasanya pada zaman dahulu terdapat seorang raja namanya Dzu Nawas. Ini Malik bin Muluk Bani Himyar, di Himyar, daerah Yaman, Yahudi. Dan kemudian kaumnya banyak yang tanassar, masuk Nasrah, ini mengikuti agamanya Isa alaihi salam. Dan dia memaksa kaumnya, sementara dia memaksa kaumnya untuk apa? Untuk menyembah dirinya. Dia itu jadi Rabb bagi para makhluknya. Begitu dong. Raja-raja zaman dulu songongnya, bukan hanya tidak mau menyembah Allah, dia menuntut masyarakatnya untuk menyembahnya. Demikian Fir'aun, demikian Namrud. Begitu kan? Demikian Dzu Nawas ini. Walahu sahir. Dan Dzu Nawas punyalah seorang ahli sihir yang menjadi orang terdekatnya nih, penasehatnya dan ahli sihirnya dia lah. Oke? Bahasa kerennya apa sekarang? Ya? Paranormalnya ya. Iya kan? Ahli sihir. Ahli sihir ini udah tua, udah uzur. Dia pesan sama Dzu Nawas, cariin salah seorang dari kaum ini, seorang bocah Nabil,
yang smart, yang pintar. Aku mau mewariskan kepadanya ilmu-ilmuku, karena aku udah tua. Dibikinkanlah akhirnya pengumuman sayembara tersebut kepada kaum itu, dapatlah seorang bocah, dibilang ghulam. Ghulam ini bocah, oke? Yang cerdas, dan kemudian mulailah dia sekolah sihir sama nih penyihir. Tiap hari nih, pergi dari rumahnya, dia pergi belajar sihir. Terus begitu. Terus dia pulang ke rumahnya, dia belajar sihir lagi. Dia pulang ke rumahnya, dia belajar sihir lagi. Begitu, terus saja berjalan. Di sekolah, di Hogwarts. Tuh. Dia ngaji sama Dumbledore. On the way, satu hari, dia mendengar seseorang menyebut-nyebut nama Allah dan berdoa kepada Allah. Dia mendengar suara itu. Kemudian dia cari sumber suara itu. Ternyata di sebuah gua dia temui seorang rahib. Rahib ini adalah di antara pembesar kerajaan terdahulu yang ditaklukkan namanya itu Nawas. Ini rahib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas syariatnya Isa alaihis salam. Dia banyak bilang Allah, begitu. Oke? Ini ghulam penasaran, nih bocah penasaran. Siapa Allah? Dia nanya. Allah Rabbi wa Rabbu. Allah ini Rabbku dan Rabbmu. Wa Rabbus samawati wal ard, dan Rabbnya langit dan bumi. Diceritakan tentang Allah, tersentuhlah hatinya. Harusnya kita hanya menyembah Allah demikian, Allah yang kuasanya sedemikian rupa, layaknya tidaklah kita menyembah hal lain kecuali hanya kepadanya. Demikianlah, dapat info ini dari nih rahib. Ini info nyangkut di hatinya. Habis itu dia ke penyihir itu. Melakukan tugasnya biasa ngaji sama nih penyihir. Besokannya dia masih penasaran, dia samperin lagi tuh rahib. Ngobrol lagi, disampaikan lagi maklumat yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Baru ke penyihir. Lama-lama dia ke penyihir ini telat. Datangnya telat mulu, dipukul. Kalau pulang dari sana, nyampe rumah telat juga. Karena mampir lagi ke rahib ternyata. Segitu minatnya nih anak sama apa yang didengar dari rahib. Nyampe rumah dipukul lagi sama orang tuanya. Akhirnya dia bilang sama rahib, ya rahib, aku nih kalau datang telat dipukul sama si penyihir. Kalau aku pulang telat ke rumah, dipukul sama orang rumah. Akhirnya nih rahib bilang, kalau kau datang kepada penyihir telat, bilang habasani ahli, aku ditahan oleh keluargaku. Kalau kau datang kepada rumahmu, ke keluargamu, telat, bilang habasani sahir, aku ditahan oleh sang penyihir ini, oleh Merlin ini. Penyihir ini Merlin. Zen. Dan terus dia ngaji sama nih rahib. Jadi satu sisi dia dapat ilmu-ilmu sihir nih bro. Satu sisi dia dapat ilmu akidah dan tauhid. Iya kan? Blunder gak? Wah, perang batin dia nih. Satu hari bro, ketika dalam sebuah perjalanan, dia melihat para manusia berkumpul. Ada apa itu? Ternyata dabah azimah, seekor hewan yang besar luar biasa mengamuk di tengah jalan. Sehingga orang tertahan di situ dan ketakutan. Dan ketika mereka melihat nih ghulam, itu ghulam muridnya penyihir tuh. Coba tolong kita gitu. Akhirnya terdesak dia dalam kondisi ini. Dan pada saat itu dia menggunakan kesempatan itu. Al-an a'lam. Sekarang aku bisa tahu nih. Kegundahan dan kegalauan dia selama ini dia tes di situ. Dia mengambil sebuah batu kecil. Dan dia berkata, Allahumma, in kan amrul rahib ahabba ilaik. Apabila ajaran si rahib itu lebih kau cintai, faqtul hadhi dabbah, maka bunuhlah nih hewan. Begitu kan? Dia berkata demikian. Ini terbukti udah ada kecondongannya dia kepada si rahib sebenarnya. Cuman dia masih pengen lebih yakin. Makanya yang dipertanyakan kepada Allah langsung, apabila ajaran nih rahib lebih kau cintai. Begitu kan? Berarti emang udah mulai ada condongnya kepada ajaran-ajaran sang rahib. Faqtul hadhihi dabbah, matikanlah hewan ini. Dilempar dengan batu kecil itu, ternyata matilah tuh hewan. Makin yakinlah dia dengan ajaran rahib. Cuman karena itu kejadiannya di tengah keramaian, kasus ini gone viral, jadi viral lah. Diangkat oleh TikTok dan Facebook pada masa itu. Suwe. Viral lah namanya dia, kemana-mana didengerin.
Dan kemudian akhirnya banyak orang mendatanginya dan minta tolong, minta sembuhin. Sakit itu pada minta sembuhin. Nah ini diantara ciri-ciri bentuk gaya mukjizat dan karamah di zamannya Isa alaihissalam. Lebih kepada medis. Okay? Karena mukjizat itu datang sesuai dengan skill yang ada pada kaum tersebut. Matahin semua skill itu dan memojokkan kaum tersebut untuk nggak ada pilihan lain kecuali untuk menerima dan beriman bahwasanya ini dari Allah. Zamannya Musa alaihissalam mereka berbangga-bangga dengan magic, dengan ilmu sihir. Ya kan? Zamannya Musa alaihissalam. Datanglah mukjizatnya Musa alaihissalam mematahkan semua sihir ini. Begitu kan? Zamannya Isa alaihissalam berbangga-bangganya dengan medis. Datanglah ada medis, ada sihir juga pada masa itu. Akhirnya datanglah mukjizatnya Isa alaihissalam dan orang-orang saleh yang ada pada zamannya mematahkan ilmu medis ini. Ya kan? Di zaman Musa itu alaihissalam dulu. Jadi kalau emang orang mempelajari sihir, mereka tahu bahwasanya mereka ini bermain dengan panca indera aja. Nggak bisa nih penyihir atau jin merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lain, nggak bisa. Cuman yang dibikin apa? Yang membuat manusia, mereka bermain-main dengan penglihatan, bermain-main dengan pendengaran, seolah-olah penampakan, seolah-olah pendengaran, gitu. Padahal hal itu nggak berubah. Jin nggak punya kemampuan untuk merubah satu makhluk menjadi makhluk yang lain, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau iya bisa, dukun pada tajir bro, dia rubah daun jadi fulus. Kalau iya bisa, dukun tajir, harusnya. Iya kan? Demikian para penyihir, jumlah mereka belasan ribu ala sa'id wahid di atas sebuah daratan menghadapi Musa sendirian laun alaihi salam. Ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dan lain-lain rahimahullah di tafsirnya. Musa alaihi salam menghadapi mereka semua nih. Dan ma'kulli wahid minhum asan wa habal, setiap mereka memiliki tongkat dan tambang. Dan mereka berkata, "Alqi ya Musa, imma an nakuna awwala man alqa." Lemparkan tongkatmu coba Musa, atau kita duluan yang lemparin. Musa alaihissalam ini nggak belajar sihir, dia awam dalam masalah sih. Coba lempar, kata Musa alaihissalam demikian. Mereka lemparkanlah tongkat-tongkat dan tali mereka. Nah kemudian berubah. Allah berfirman, yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa dengan sihir mereka nih, seolah-olah ini berubah jadi ular. Tuh. Dikhayalkan kepadanya. Berarti mereka ini bermain dengan khayal, dengan imajinasimu tuh. Oke? Tapi yang sama-sama belajar sihir, tahu tongkat-tongkat, ular-ular nggak berubah jadi ular. Kalau satu guru satu ilmu atau sama-sama belajar sihir, mereka nggak bakalan ketipu dengan ilmu itu. Tongkat-tongkat mereka lihat nggak berubah jadi ular. Musa awam. Dia ngelihat nih tongkat jadi ular. Aujaz fi nafsi khifah Musa. Terjadilah rasa takut di hati Musa. Akhirnya Allah bilang, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut, sesungguhnya kau lebih berkuasa dari mereka. Alqi ma fi yaminik. Lemparkan yang di tangan kananmu itu. Yang ini tongkatnya. Dilemparkan oleh Musa alaihissalam. Ternyata tongkatnya Musa nih menjadi ular yang sangat besar. Wa talqaf ma ya'fikun. Dimakanilah ular-ular para penyihir ini oleh ularnya Musa alaihissalam. Di sini penyihir mentok. Tadi udah bilang, kalau itu sihir, maka penyihir akan melihat. Paham ya? Tongkat tetap tongkat, nggak berubah jadi ular. Karena mereka penyihir, mereka bisa melihat itu. Gitu kan? Tapi pada saat itu mereka melihat, ternyata tongkatnya Musa beneran jadi ular. Paham? Mentok nih, mentok. Udah mentok, ilmu sihirnya mentok. Ini beyond magic berarti. Karena kalau ini magic, tongkat akan tetap kelihatan tongkat, gak berubah jadi ular. Tapi mereka magician, mereka ahli sihir, mereka melihat itu tongkat berubah jadi ular. Terus nih ular makanin, ular-ularnya penyihir. Berarti makanin tongkat kan? Ular apaan makan tongkat? Udah bener-bener beyond tuh. Emang benar yang disampaikan Musa udah alaihissalam. Akhirnya mereka ribuan, belasan ribu penyihir sujud kepada Musa alaihissalam pada saat itu beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tuh di zamannya Musa sihir no. Datangnya mukjizat artinya melemahkan, mematahkan. Maknanya apa? Gak ada yang bisa matahin. Datang seringkali mukjizat sesuai dengan gaya dan skill yang dibanggakan dan ada pada kaum itu. Oke? Zamannya Isa, magic sama medis yang dibanggakan. Isa alaihissalam berkata, "Inni akhluqu lakum minat tini kahayati tayr." Nih, aku ciptakan buat kalian nih dari tanah liat, clay, bentuk burung. Fa'anfukh fih, dan aku tiup, fayakunu tayran biiznillah. Terbang jadi burung beneran dengan izin Allah. Tuh. Penyihir nggak bisa ngerubah lumpur jadi burung, nggak bisa. Makhluk jadi makhluk nggak bisa. Tapi Isa alaihissalam bisa. Wa ubri'ul akmah wal abros, dan aku sembuhkan. Dia punya healing touch, punya sentuhan yang menyembuhkan. Orang-orang akmah ini buta. Dulu kalau buta sakit bisa mereka sembuhkan dengan skill medis yang ada pada masanya. Tapi kalau butanya buta cacat dari lahir, mereka nyerah. Ini akmah, bukan akma. Paham ya? Nah, orang yang buta cacat aku sembuhkan bisa. Tuh, hal yang mereka nyerah selama ini bisa disembuhkan. Wal abros, aku sembuhkan orang yang lepra. Abrosnya ini lepra. Dan lebih jauh lagi, wa uhyil mauta biiznillah. Bahkan aku membuat lagi orang yang udah mati jadi hidup dengan izin Allah. Medis apa ngebangunin orang hidup? Mentok gak? Gak ada pilihan lain, ya udah berarti benar Isa. Tuh, itu mu'jiz, bikin mojok. Udah, gak ada pilihan lain bagimu kecuali harus beriman kepada Allah. Itu mukjizat tuh fungsinya gitu. Zain, kembali ke cerita kita. Ini di zamannya Isa alaihissalam. Ini Ghulam hidupnya fase antara Isa alaihissalam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di masa jahiliyah masuknya. Jahiliyah ingat ya definisinya. Zain. Nah, ini bocah banyak disamperin orang sakit. Akhirnya dia selalu bilang kepada orang-orang yang sakit ini, "Syuf, innama ana la ashfi." Aku gak bisa menyembuhkan. Innama yashfillahu rabbul alamin. Yang bisa menyembuhkan ya Allah, Tuhan semesta alam. Ini orang pasti nanya kan, emang Allah siapa? Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Tuh, disampaikan situ kan. Disampaikan, kalau kau mau beriman padanya, aku bisa mintakan pada Allah agar menyembuhkanmu. Tuh, gitu. Oke, aku beriman kepada Allah. Terus dia mengangkat tangan, sembuh. Nambah ngetop lagi, nambah viral lagi. Tuh. Akhirnya dibocah ketika ketemu ustadznya nih. Siapa ya? Rahib. Udah gak datang-datang lagi dia ke Dumbledore, ke Hogwarts tadi, ke Merlin tadi, dia udah gak ngaji-ngaji lagi, udah sama penyihir itu. Oke? Dia ketika ketemu penyihirnya tadi, ketika ketemu rahibnya tadi, ini rahib bilang, "Ya Ghulam, wahai bocah, sesungguhnya aku melihat engkau lebih dimuliakan daripadaku." Oke? Yani sya'nak, urusanmu ntar bakalan besar nih, bakalan ente ini sambil nambah gone viral nih, oke? Wa arak satubtala, dan menurutku engkau akan kelak diuji, awas, ditimpa bala. Dan nanti kalau terjadi, fala tafdhahni. Satu saat kau ketimpa bala, jangan kau sebut namaku. Yani jangan sebut. Ini kau dapat dari siapa nih? Maklumat akidah ini. Oke? Jangan sebut namaku. Kata nih pendeta. Zain. Udah. Tersebutlah seorang di antara orang-orang terdekat Malik. Orang-orang terdekat raja. Buta lama gak ada yang bisa nyembuhin. Dan orang dekat raja berarti para ahli medis, ahli sihir udah banyak menyembuhkan ya gitu kan. Mencoba menyembuhkan. Tapi gak kelar-kelar, gak sembuh-sembuh. Luar biasa gak? Dia mendengarlah cerita tentang si Ghulam yang banyak menyembuhkan orang sakit. Akhirnya dia datang. Dengan banyak hadiah kepada si Otong ini, kepada si Ghulam. Kata mahadi, apa ini semua? Kata orang, kullu hadhi lak ajma. Semua hadiah ini untukmu. In anta syafaitani, apabila you can heal me, apabila kau bisa menyembuhkanku. Kata ini bocah, ana la ashfi, aku gak bisa menyembuhkan. Innama yashfillahu rabbul alamin. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan Rabb, Allah, Tuhan semesta alam. Siapa Allah? Tuh sama lagi begitu. Diajarin sama dia, hari dia bilang, kalau kau mau beriman kepadanya, aku bisa mintakan padanya. Oke, aku beriman kepada Allah. Dimintain, serang, sembuh, bisa melek lagi dia. Ini yang gak bisa disembuhkan oleh para penyihir dan para ahli medis kerajaan. Sembuh sama nih bocah. Polosnya, orang tersebut,
Dia datang lagi kepada raja. Dan dia udah sembuh. Dengan kebahagiaannya dia datang kepada raja. Duduk menemani raja. Zunawas ini. Ente kok udah bisa lihat? Katanya begitu. Iya. Ma yashfik. Siapa yang menyembuhkanmu? Allah yashfini. Allah yang menyembuhkan. Siapa Allah? Allah Rabbi. Allah Rabbku. Hah? Ini raja bilang, awalaka Rabbun ghairi. Emang ente punya Rabb lain selain aku? Wallah begitu no. Ente punya Tuhan lain selain aneh? Begitu no. Nah, Allah Rabbi wa Rabbuk. Allah Rabbku dan juga Rabbu. Dan Rabb semesta alam. Wah, marah nih Malik, diadab nih orang. Ditangkap, disiksa terus. Nah, dari siapa? Dari siapa kau dapat ini? Ini info ini dapat dari siapa? Oke? Kenapa? Ini info akan menggoncang eksistensi kekuasaannya di negeri tersebut. Dicari akarnya. Terus diinterogasi, disiksa. Nggak tahan dia sebut. Dari si Gulam. Ya. Si Gulam ditangkap, disiksa terus. Dari siapa? Dari siapa yang terdapat ini pelajaran nih? Begitu. Dia nggak tahan dengan siksaan, disebut dari sang rahib. Ya, sang rahib ditangkap lagi, disiksa. Ayo, tinggalkan agamamu, ikuti agama yang ada sekarang. Dia bertahan di atas keimanannya, kemudian yu'ta biminsyar hadid. Nah, ini yang diceritakan Rasulullah SAW di hadisnya. Di hadis yang pernah kita juga sampaikan, di mana didatangkan gergaji besi. Seseorang yang beriman di antara kalian didatangkan gergaji besi. Yudha' baina mifraq ra'sih, ditaruh di tengah kepalanya, kemudian dibelah dua hidup-hidup hanya karena mereka beriman. Tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agamanya. Dibelah dua hidup-hidup no bro. Tapi dia bertahan di atas agamanya, nggak goyang. Lihat ujian orang-orang beriman terdahulu. Ujian kita nih beriman paling dibenci doang, banyak haters doang, nggak pakai di belah dua hidup-hidup, dicubit enggak, paling diomongin. Nih enggak, paling digunjing, paling dikata wahebong. Iya kan? Pakai dibelah dua gitu hidup-hidup, boro-boro. Santai ujian kita sekarang nih, nothing wallah. Udah begitu masih mau nawar juga supaya pasar pada ikut sama kita. Alah. Kembali ke si Gulam. Ayo, tinggalkan agamamu. Gak mau disiksa dan dia masih bertahan di atas agamanya. Tapi ini raja masih berharap agar nih bocah mau kembali padanya. Kenapa? Ini skill dan aset yang bagus. Dia memerlukannya nanti buat ngeganti Merlin. Oke? Mengganti penyihirnya. Balik ke teman raja ini, disiksa, ayo tinggalkan agamamu. Kembali kepada agama sebelumnya, gak mau dia bertahan di atas siksaan itu, dibelah dua hidup-hidup. Sama. Oke, tinggallah si Gulam. Terus dibujuk dia untuk kembali kepada agama lamanya dan menjadi penyihir kerajaan nih. Tapi dia gak mau. Akhirnya raja nyuruh, memerintahkan para pengawal, bawa dia ke ujung bukit. Ikat dia. Sampai ujung bukit tanya, mau gak dia meninggalkan keyakinannya? Kalau dia gak mau, lemparkan dari ujung bukit. Itrahu, dilempar dari ujung gunung. Dan dibawalah dia oleh para pengawal. Sampai gunung tersebut. Nih Gulam berdoa, ingat doa ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Ulama bilang ini doa dipakai ketika kita melihat menghadapi sebuah kekuatan yang menakutkan yang di luar kuasa kita untuk melawannya. Tiba-tiba bergetar gunung tersebut, semuanya jatuh, dia doang yang enggak, bekher, fine. Dia kembali kepada sang raja, nggak cabut, malah dia samperin tuh raja. Is that all you got? Ya salah, sakit hungkul katanya begitu. Segitu doang. Kemana sohib-sohib penting? Aina ashabuk, mana tuh para pengawal? Kata. Allah menyelamatkanku dari mereka. Kirim lagi pengawal-pengawal, ikat dia, kasih pemberat, bawa ke tengah lautan. Paksa dia untuk meninggalkan agamanya. Kalau nggak mau, lemparkan dia ke tengah lautan itu.
supaya tenggelam gitu kan. Dibawa ke tengah lautan, di perahu, ini anak berdoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'it. Apa tadi artinya? Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Tiba-tiba lajjal bahar, tiba-tiba lautan berombak, berbadai, semuanya terbalik. Tidaklah ada yang selamat kecuali ini bocah. Pergi dia? Enggak, dia balik lagi nyamperin nih raja. Wah, kesel enggak nih raja? Enggak bisa dimatiin ya. Akhirnya dia ngasih tahu, kau mau membunuhku? Aku kasih tahu caranya. Kumpulkan para manusia. Kemudian kau sendiri yang membunuhku. Panah aku. Namun sebelum memanahnya, kau harus mengatakan, Bismillah Rabbi hadzal ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya anak ini. Karena hakikatnya kuasa apapun gak bisa mencabut nyawa seorang hamba kecuali apabila Allah berkehendak. Hanya Allah yang berkuasa. Bunuh aku dengan namanya, kau bisa membunuhku. Gak ada solusi lain kan? Akhirnya penasehat raja bilang, ini kalau dibiarkan hidup, akhirnya afsadun nas alaik. Dia bisa memprovokasi manusia sehingga para manusia meninggalkanmu nanti. Bahaya, yang kayak gini harus dimatiin. Begitu. Akhirnya gak ada cara lain nih, dikumpulinlah para manusia. Dan kemudian diikatlah nih bocah. Dipanah oleh raja itu sendiri. Kesal kali ya. Dia tes tanpa menyebut nama tersebut. Tanpa menyebut yang disyaratkan tadi. Beneran gak kena. Shhh. Gak kena. Gak kena, gak kena. Begitu. Sebagaimana yang kukatakan. Jadi sebut dulu itu. Dia bilang pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ngomong. Shit, gak kena lagi. Dia bilang, yang keras, biar para manusia mendengar. Kesel nih raja, Bismillah. Rabbi hadzal ghulam. Terbunuh langsung anak tersebut. Dan para manusia yang melihat, langsung mereka serempak berkata, Amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya nih anak. Wah. Akhirnya para pengawal, penyihir, dan kemudian para ininya berkata, Ya Malik, wahai raja, sungguh telah terjadi apa yang kau khawatirkan. Ini gimana nih kalau udah begini? Ya udah. Nyalakan auqidu nar, nyalakan api yang besar luar biasa. Tangkap nih mereka semua. Kemudian tanya mereka satu-satu. Apakah mereka beriman kepada Tuhan si Ghulam atau mau kembali kepada agama lamanya? Kalau mereka bertahan, beriman kepada Rabbnya Ghulam, lemparkan mereka ke api hidup-hidup. Itu ukhdud. Yang dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah. Itu tuh ashabul ukhdud. Ini cerita ini. Tersebutlah seorang ibu bersama bayinya. Dia nggak ragu sebagaimana kaum mukminin yang lain mati di atas keimanannya, dia nggak ragu. Tapi rahmatnya sama bayinya. Bayinya gimana? Masa mau dibawa mati juga? Nggak tega. Tapi dibiarkan hidup, nanti dia di atas kesyirikan, kekufuran. Bagaimana? Ragulah ibu ini. Tapi dia beriman. Tiba-tiba natakas sabi. Ini bayi talks, speaks, bicara. Ummah, la takhafi ya ummah. Wahai ibuku, jangan kau takut. Innaki alal haq. Sesungguhnya kau berada di atas hak. Allahu akbar. Baik ngomong. Ini diantara kasus-kasus yang sahih. Di mana bayi berbicara nih kasusnya Juraij. Ingat kasus Juraij? George. Nah itu Juraij. Nah kemudian kisah Isa alaihissalam ibnu Maryam dan lain-lain. Akhirnya matilah dia bersama bayinya. Lihat nilai yang dibawakan dari kisah tersebut. Seseorang yang mendengarnya itu akan lebih termotivasi dia untuk bertahan di atas akidahnya. Ya, dan betapa kisah ini begitu efektif selain untuk menyampaikan nilai, juga untuk charging iman. Baca sirah. Bahkan Imam Hanafi sendiri, dan dia jagonya fikih, tetap dia berkata, Siyarus salaf ahabbu ilayya min kathirin min hukmil fiqh. Sirah-sirah salaf ini, sirah kaum terdahulu, ini jauh lebih aku cintai daripada banyak hukum fikih. Padahal dia jagonya fikih. Al-Imam Nu'man ibn Thabit nih, Abu Hanifah. Ya? Dan juga banyak nilai di situ. Betapa kita berangkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya la yukallifullahu
nafsan illa usaha. Allah nggak bebani manusia di luar kemampuannya. Bahwasanya yubtala al-mar'u ala hasabi dini. Seseorang diuji agamanya, diuji sesuai dengan kekuatan beragamanya. Di mana bentuk rahmat Allah, tidaklah kita diuji dengan ujian-ujian seberat kaum terdahulu. Setelah itu semua, masa kita mau kendor dari nilai-nilai akidah kita? Kita nawar hanya karena apa? Hanya karena mungkin banyaknya manusia tidak menerima apa yang kita yakini. Gak sesuai dengan apa yang kita amalkan. Gitu. Ya. Dan Barat melihat metode ini, di mana menceritakan cerita, ini cara yang tepat untuk menyampaikan nilai kepada anak-anak. Barat nih ngelihat ini, makanya mereka banyak bikin cerita, banyak bikin superheroes. Tuh. Sementara anak-anak kita kaum muslimin, yang bukan superhero khayalan, beneran. Manusia-manusia luar biasa yang hidup. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, Khalid bin Walid. Dan ini bukan dongeng superheroes. Ini realita fakta orang yang pernah hidup di muka bumi. Anak-anak kita nggak mengenalnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa nama aslinya? Anak kita nggak tahu tuh. Abu Hurairah, manusia yang paling banyak meriwayatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama aslinya? Anak kita nggak tahu. Tapi tanya anak kita, siapa Batman? Siapa Superman? Apa itu dia? Cara ini diculik, kita kalah start sama Barat. Padahal contohnya ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan nilai pakai cerita, pakai kisah. Untuk menimbulkan idol yang tertancap dalam di hati anak kita sehingga dia terambisikan, dia terobsesi untuk menjadi tokoh-tokoh itu gitu. Padahal bisa kita sampaikan ini. Sampaikan sirah salaf pada mereka. Iya kan? Ikhwati rahimakumullah, demikian materi yang kami sampaikan. Masih banyak lagi gaya-gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kami cukupkan sekian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat difahami dan juga dapat sama-sama jadi bekal kehidupan kita. Anda mohon maaf sampai bablas setengah jam dari jadwal seharusnya. Kehormatan besar untuk kami bisa berada di sini semua sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila Allah izinkan, insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan materi-materi lain yang sama-sama kita belajar darinya untuk semakin mengenal Allah, mengenal nabinya atau mengenal agamanya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.